Ya, Halo semuanya, selamat datang di Siniar Habis Nonton Film, program podcast eksklusif di Langit Musik dan Langit Musik dan Maxstream. Ya. Benar banget. Sorry ya kita agak pusing gitu. Iya, Selain Jakarta macet, panas banget tadi. Astaga. panas jadi pusing. Kita Oke. kemarin tuh dipusingkan dengan film yang baru aja rilis ya, Iya. The Flash dengan Tapi segala belum salam-salam motivasi. dulu nih, kayak selama kita perkenalan dulu lah. Oh iya, apa lupa tuh kan? Iya. Jadi selama 1 jam ke depan kita berdua dari Habis Nonton Film, gua Upi Dan gua Ray. Ya, halo. bakal nemenin teman-teman semua untuk dengan bahasan-bahasan Ya, yang seru. Iya, yang seru, trivia dan lain-lain tentang tontonan pokoknya. Iya. Tontonan, kenapa kita sebut tontonan, Ri? Karena ya kita tonton. Enggak, maksudnya enggak cuma film. Iya betul, nggak cuma film di bioskop, tapi Series film dan di lain-lain juga. series bisa ditonton di smartphone, Iya. laptop dan lain sebagainya gitu. Bisa Iya. ya. Seperti biasa ya, kurang lebih sama 1 jam ke depan kita akan ada bahasan utama, main topik. Sama kita ada di awal nih topik-topik yang panas-panas dulu. Panas. Ya, ini kita mulai berapa menit? 10 menit aja cukup? Boleh. Ya, oke. Kita langsung mulai ya. Jadi sudah jelas tanggal 14 Juni 2023 The Flash sudah resmi tayang di Indonesia ya. Dan Di- bahasan kita nanti topik utamanya ada hubungan sama The Flash gak sih? Iya, spoiler ya. Gak apa-apa. Iya, betul. Ya, betul. Jadi udah nonton gak lo? Iya, udah. Kemarin gue nonton sama kakak gue. Itu experience-nya tuh gue nggak ngerti ya. Gue di salah satu mall Jakarta Barat lah. Keywordnya di situ. Setiap lawakan yang tampil di film, cuman gue sama koko gue doang yang ketawa. Iya, jadi kayak buat fans yang atau orang-orang yang ngerti sama pop culture-nya dunia DC ini bakal kena Iya, banget. Tapi kalau yang nggak ngerti bakal Hening gitu ya. ngango-ngango gitu karena selain dengan penceritaan yang cukup rapi ya, maksudnya cukup rapi untuk ukuran DC. Dia tuh banyak nge-callback soal keluhan-keluhan fans tentang film-film lamanya gitu loh. Kayak misalnya kostum Batman-nya. Jangan goyahkan. Ya kan, maksudnya kostum Batman Keaton itu kan kayak lu nggak bisa nengok ya. Kan karena dia kalau nengok juga gini kan. Iya. Nah itu tuh ada momen di mana itu tuh Jadi di-address lawakan. gitu, Iya, di-address gitu. Jadi banyak banget lah, itu bener-bener fan service-nya kuat ya. Jadi tuh menurut gue ya, gue sebagai penonton yang juga ngikutin film-film DC, itu tuh salah satu film yang kalau lu tonton 2 kali, pengalamannya pasti beda. Yang pertama lu enjoy cerita sama sedikit trivia. Tapi kalau lu nonton kedua kali, lu akan bener-bener ngelihat detail-detail lebih dalam lagi, perintilan-perintilan. Oh, ini surat cinta. Iya, buat fans DC. Buat fans DC yang nonton film-film DC itu sejak tahun 80-an. Iya, yang mau mengikuti lah. Maksudnya Batman-nya berapa? 1989 ya, Michael Keaton. Ya kan? dari inilah, dari Superman bahkan Ya, dari iya. Batman dulu yang series. Iya. Ada. Ya kan? Ada. Iya, jadi silakanlah dinikmatin. Dan gue suka ya dengan bagusnya The Flash ini, berarti kita dapat hat-trick Ya, film hat-trick. superhero berturut-turut bagus. Apa Dan itu, Bang? ketiga-tiganya ini ya membawa isu personal gitu. Jadi memang harus ceritanya tuh dimulai dari sebuah hal yang personal gitu, yang grounded biar bisa memuaskan gitu. Ya nggak sih? Betul. Apa aja tadi ya lu tanya ya? Iya, Guardian of Galaxy volume 3. Yes. Terus Kemarin ya Spider-Verse. Spider-Man Across the Spider-Verse dan Kemarin banget satu lagi The Flash. The Flash. Iya. Oke. Kita lanjut ke hot topic selanjutnya. Ya, ini yang sebenarnya menurut gua agak dilema ya. Kan biasanya kalau di Indonesia setiap hari Kamis tuh ada film-film Indonesia terbaru. Iya, kok hari Khusus ini nggak ada ya? Hari Kamis ini nggak ada. Kenapa ya? Mungkin bilang bioskop cukup bijak ya men-set jadwal karena ya lagi banyak-banyaknya film dari luar. Enggak, maksudnya kayak kemarin kan kayak Detektif Jaga Jarak dan Star Syndrome justru malah Itu kan di minggu lalu, tapi kayaknya karena dipaksain masuk karena gitu. lawannya The Flash nih. Kali ya. Dan mungkin secara hitung-hitungan jumlah film Hollywood yang udah tayang,
yang masih tayang sampai detik ini tuh The Little Mermaid aja masih. Iya, walaupun GOTG udah pergi ya, udah keluar. Iya, GOTG kan sebelum atau sesudah sebelum Little Mermaid? Sebelum, iya. Jadi Fast 10 masih di beberapa bioskop. Fast X. Bukan Fast 10. Iya, Fast X masih di beberapa bioskop. Cepat kali. Little Mermaid masih, Spider-Man masih, sama Transformer masih berjaya-jayanya juga. Masih. Gitu. Jadi ada 4 gitu. Takutnya kalau misalkan dipaksain masuk film Indonesia tuh udah lagi numpuk-numpuk ya summer box office itu ya. Iya, lagi numpuk-numpuk ya. Benar. Tapi situasi ini tuh disiasati dengan sangat keren sekali. Menurut gua tuh patut diapresiasi. Jadi tuh nanti di minggu depan tanggal 22 Juni itu bakal ada beberapa film Indonesia. Langsung 3 apa? Langsung 3 atau 4 gitu. Tapi menariknya dia tuh untuk orang-orang yang memang menantikan dan suka sama film Indonesia, drama, komedi dan lain sebagainya, itu udah mulai dijual di beberapa tanggal di minggu ini tapi. Jadi tayangnya minggu depan tapi bisa nonton lebih dulu 17, 18, 19, 20 deh kalau nggak salah. Salah satunya yang paling kita tunggu. On Demand Day. Itu udah kita tonton ya. Iya, kemarin kita dapat undangan. Itu dan, bagus banget. Aduh, senang ya. Hyperlokal tentang kebudayaan, bukan kebudayaan ya. Jadi tentang orang Minang, tentang orang-orang di desa Sigiran, pinggir Danau Maninjau itu mendapatkan sebuah masalah dan dramanya seru banget untuk diikutin. Dan kalau ngelihat komentar orang Minang yang nonton ya, kayak Tania misalnya dari Wasman, itu gue lihat dari tweet-tweetnya si Winner ya, temennya Tania, itu banyak banget detail-detail kecil yang Minang banget gitu ya. Iya, rumahnya yang sangat kayak rumah keluarganya, terus kelakuan-kelakuannya kayak nggak salam tuh, kok nggak inget adat ya? Iya. Itu gue sih sangat suka ya model-model yang film-film Indonesia yang begitu gitu. Gue suka banget. Ini salah satu wajib sih nanti untuk tanggal 22 ya. Iya. On Demand Day. On Demand Day tuh di beberapa bioskop bakal tayang. Setahu gue tuh 17 atau 18. Kalau 18 tuh yang tayang di Padang sana, Sumatera Barat. Iya. Terus ada film Indonesia horor Sosok Ketiga. Itu dia lebih menarik lagi promonya. Untuk tanggal-tanggal tertentu buy one get one. Wah. Terus jadi kalau takut gak sendirian ya, ada temennya gitu temenin. Terus satu lagi ya, komedi romantis ya. Ya, ini judulnya Ganjil Genap dari MD Pictures tapi Benedion. Sutradara Benedion. Iya, Benedion itu yang ngeri-ngeri sedap ya. Jadi kita lihat nih karya dia setelah ngeri-ngeri sedap gimana. Ini biasanya jadi beban ya kayak. Iya. Kemarin bagus gitu kok kan. Yang ini gini-gini. Ini harus bagus juga berarti gitu kan. Kalau misalkan tertarik ya, silakan dicek. Kita nggak hafal bioskop-bioskop mana aja yang nayangin. Kita juga nggak hafal tanggalnya, tapi sepengamatan gua tuh pokoknya tanggal 17 ke atas. 17 tuh berarti hari Jumat ya atau Sabtu? Ini hari tanggal berapa sekarang? Hari ini tanggal 15. Berarti ke Sabtu. Iya. Wah, weekend di bioskop berarti. Silakan. Terus apa lagi ya? Apalagi ayo. Ini nih yang nanti malam atau besok lu tonton? Nanti malam ada undangan spesial. Film Korea sih. Film Korea ya. Tapi ini salah satu film Korea highly anticipated. Judulnya The Childe. Genre-nya action thriller ya. Action thriller bukan sih? Iya, karena aktornya kalau nggak salah. Iya, aktornya tuh gue lupa namanya, susah panjang. Tapi dia tuh sempet ada special screening bilangnya ya, special screening, fan screening di CGV Grand Indonesia Audi 1 yang kapasitasnya tuh 300 orang ke atas. Jam pertama sold out. Jadi nambah lagi. 300 sold out dan sampai ditambahin jam selanjutnya atau beda studio gitu. Dan kalau kalian suka film-film Korea ya, bioskop film Korea kan juga seru-seru ya. Itu bisa tuh dicek nanti ya, minggu depan kalau nggak salah. Childe ya. Itu aktornya highly anticipated banget. Jadi emang kalau buat fans film Korea silakan dicobain. Dan kalau nggak salah di beberapa bioskop tuh ada standee-nya gitu. Itu boleh foto bareng nanti katanya. Sama standee. Tapi kan maksudnya kalau misalkan fansnya banyak mau foto sama standee, iya benar. Tiba-tiba kalau kayak di luar negeri ada yang sampai dibawa pulang standee-nya. Iya, terus ini juga Shin Kamen Rider akhirnya ini yang lu tunggu-tunggu ya. Yes, akhirnya ya. Salah satu film bioskop tokusatsu asal Jepang. Kalau di Jepang udah tayang Maret. Kalau di Indonesia akhirnya bakal didatengin
akhir Juni, prediksi 28 Juni. Sesuai prediksi teman dekat lu itu ya? Enggak. Enggak tahu ya, enggak by logic aja kan akhir bulan ya Iya. hari Rabunya tuh tanggal berapa kalau Juni Iya. 28 gitu. Ya ini kalau buat fans tokusatsu atau film-film apa superhero superhero Jepang ya, kayak Ultraman, Godzilla, Kamen Rider, Godzilla atau apapun itu jadi bisa. itu pasti ditunggu-tunggu fansnya. Dan walaupun ini sebenarnya gue baca artikel ya di beberapa review orang luar negeri, jangan lihat film ini sebagai si Kamen Rider-nya atau Mask Rider-nya. Lihat ini film sebagai science fiction, ada orang jadi cyborg ngelawan segerombolan penjahat. Jadi kayak ini Robocop ya. Segerombolan penjahatnya tuh ada unsur AI-nya juga. Waduh. That's it gitu. Jadi kayak nggak harus fans kan nih nontonnya, enggak. Orang yang penasaran sama action science fiction boleh coba nonton. Tapi ini harus 17 plus ya, karena cukup berdarah-darah. Betul. Benar. Tapi materi trailer yang versi Indonesia nggak ada tuh dikasih lihat yang berdarah. Nggak tahu ya, sore gimana ya nanti. Bisa. Mudah-mudahan bisa. Ya kalau nggak paling mentok diinin lah pas adegan jotos-jotosan berdarahnya hitam putih nggak apa-apa lah. Dan yang paling rame kemarin sempet diomongin ya, apa tuh? Delay jadwal. Banyak banget delay jadwal, terutama dari MCU yang kayaknya sampai akhirnya Avengers Kang Dynasty itu 2027 apa 25? Balik dong, 25 dong. 2027. Kang Dynasty-nya yang jadi 27 bukan si ininya ya, si ketuanya ya 27 ya? Hah? Bukan. Kan Secret War. Iya ya, Secret War ya. Secret War ya. Maksudnya Endgame itu Secret War ya? Iya, terbalik ya. Iya kan mereka kan ada dua nih. Kang Dynasty dulu baru. Iya, itu 2026, Secret War 2027. Beda, tetap beda setahun tapi jadi ke geser 26. Dan yang gila Avatar ya. Ya itu sedih banget gua. Aduh, Avatar 3 pun akan 2025 ya? Apa 24? 2025 masih lama. Dan Avatar 5-nya 2030 berapa? Itu masih 8 tahun dari sekarang. 2081. Yes. Dan sampai Zoe Saldana-nya pun mengeluh ya kayak. Gila, gue waktu film pertama masih umur 29 apa berapa ya. Di film terakhir gue bakal umur 40-an something. Iya. Jadi kayak wow, kita bakal menunggu, tapi nggak tahu ya. Yang penting sehat-sehat aja kali kita ya. Kita doain lah. Emang film yang harus ditunggu sih karena selalu mencetak sejarah gitu. Iya, groundbreaking. Dan ini juga ya, James Cameron jobnya di mana lagi? Aduh, enggak masalahnya dia kapan ngerjain Alitanya? Iya. Alita 2 men. Alita 2 harus. Dia tuh ada rencana mau apa ya? Kontribusinya lebih banyak dibanding yang sebelumnya. Iya, bahkan dia pengen disuruh jadi sutradaranya. Oh gitu. Iya. Karena sutradara sebelumnya kurang berhasil kan, walaupun dia James Cameron ini jadi produser eksekutif gitu kan. Tapi dan studio kurang puas. Konsep teknologi si Alitanya yang matanya bisa besar menyerupai animasinya tuh dari James Cameron banget. Om Jim-nya. Iya, James Cameron. Konsepnya gini ya gitu. Itu teknologi baru juga di perfilman, walaupun di promosinya tidak sebesar itu ya. Sebesar Avatar. Pokoknya intinya dia kalau bikin film harus ada hal baru yang belum pernah ada di dunia film. Itu sih menarik kayak Om Jim. Kayak ini Om Jim itu. Kalau di temannya Jun. Kalau di Indonesia ada juga ya sutradara yang seperti itu ya. Tiap filmnya harus ada yang baru. Harus ada yang baru. Tapi itu nanti kita kejauhan, Ren. Iya. Kita lanjut aja. Balik lagi ke The Flash ya. The Flash ini jadi mengukuhkan kalau tema multiverse ini udah makin populer. Yes, betul. Karena sebelumnya kita nonton Spider-Man Across the Spider-Verse, walaupun itu film sequel, tapi multiverse-nya jadi sangat kental. Dan akhirnya kita melihat multiverse dari versinya DC, yang gak taunya dijelaskan dengan secara lebih grounded. Yes, betul. Lebih mudah. Ini kalau spoiler dikit, dengan spaghetti. Yes, betul. Kalau kita ngelihat, kita pernah ngelihat di MCU ya. MCU Hulk pernah sempat ngejelasin pakai buku yang dicoret, halaman buku, ya kan. Terus kalau Loki pakai pohon dan lain-lain bercabang-cabang, ya kan. Hulk juga dijelasin sama ini pas ketemu Ancient One di Endgame. Iya.
Jadi Iya. kayak mereka tukar pikiran gitu. Heeh, heeh. Konsepnya multiverse tuh bisa kejadian kayak gini nih gitu. Iya, Ada yang berubah di masa lalu, nanti masa depan akan bercabang dan lain iya. sebagainya gitu. Nah, itu dia ya. Jadi kita bakal ngebahas tentang multiverse di dunia perfilman Yes, betul. sebagai subgenre yang mulai sangat populer akhir-akhir ini ya. Tapi Ya, padahal itu udah pernah dipakai sejak sudah cukup lama lah, dari tahun 2010-an kalau nggak salah ya. betul. Jadi kita bakal bahas ke situ. Oh, itu topik utama kita ya? Iya. Dan kita Pura-pura kaget. pengen lihat dulu nih komentar dari teman-teman, bisa dilihat atau tidak? Ada komentar? Ada yang mau ikutan? Nah, langsung aja ya. Oke. Nggak perlu ya, kita nggak perlu lah, kita anggap aja itu angin lalu. Enggak. Gitu lalu enggak dong. Nggak, jadi belum ada komentar, jadi kita lanjutkan dengan film-film yang akhir-akhir ini memeriahkan film multiverse. Ya. Time subgenre multiverse, yaitu yang pertama pastinya yang mempopulerkan pertama kali itu MCU. Mempopulerkan ya, bukan pelopornya ya. Iya. Kita disclaimer dulu, populer sama apa? Pionir. Populer sama pionir tuh dua hal yang berbeda. Iya. Pionir yang pertama yang nge-push, coba gitu. Populer yang ya mempopulerkan, meramaikan gitu. Iya, yang bikin itu jadi mainstream gitu. Dari kata kerjanya popularitas ya. Iya. Gitu. Pionir dan pionir dan populer ya, benar. Iya. Kenapa? Oh. Speaker dari TV. Oh, itu ada yang komentar soal itu tuh tadi tuh. Apa? Komentar soal On Demand tadi. Oh, ada yang nonton juga. Hadi aduh gitu-gitu, aduh itu bagus banget jokesnya. Benar-benar itu. Jadi yang akan konteks ya. Joke hyper lokal itu. Bahasa lokal banget. Bahasa apa maksudnya? Bahasa rakyat di sana. Ada versi joke, dan joke itu milik mereka pasti. Iya, intinya kita juga membercandakan joke itu kan sebagai orang yang bukan Padang. Kayak kita ngomong enggak ada kan, ndak ado. Jadi itu tuh dimainin ndak ado itu karena bagus banget. Udah dipanggilnya ndak juga ya. Iya, udah. Terus enggak ada ndak ado. Udah aduh, keren banget itu, bagus banget. Tadi joke-nya apa? Wordplay itu. Permainan kata-kata. Dan itu tadi dari Putra kalau nggak salah ya, yang komentar tadi kalau nggak salah lihat. Oke. Kita sambil lanjut dulu deh ya. Nah, yang mempopulerkan itu MCU, mulai dari Endgame. Sejak Endgame udah mulai disentil. Tapi yang benar-benar jadi gongnya tuh bukan ditis, bahkan Endgame pintu masuknya. Iya. Jadi gara-gara itu kan, makanya kan mereka tidak boleh berinteraksi sama dirinya mereka yang di tahun itu kan. Iya, di masa lalu. Tapi kan itu kaitannya masih tebel di time travelnya. Iya, time travel. Cuman gara-gara Endgame, Loki di dunia itu selamat dan masih hidup. Yes. Jadi series Loki dari itu situ yang gue bilangnya gong ya. Iya. Masuk. Kalau Endgame itu pintu masuk, Loki itu udah masuk. Ya. Udah di dalam ruangan multiverse-nya. Yeah. Jadi Loki dari versi masa lalu ini, yang kalau masa sekarangnya kan, canon event sekarang kan dia masih hidup. Udah mati. Nah, tapi karena di event Endgame / Avengers pertama itu dia masih hidup dan selamat. Jadi dia melanjutkan hidupnya, tapi tidak sesuai canon event, makanya dihukum sama TVA. Itu time varian association ya. Iya. Gitulah ya pokoknya gitu. Jadi itulah dia. Jadi tapi sebelum masuk ke bahasan-bahasan MCU dan lainnya nih, kita pengen ngebahas gak sih soal teori multiverse sendiri di dunia nyata? Ada hubungannya sama MCU? Iya, kita tulisin MCU dulu, nggak apa-apa. Iya ya. Jadi dari
MCU kan ini kan udah ya, maksudnya Mm-mm. kita bakal, dan saga sekarang pun multiverse saga kan. Iya. Walaupun yang sebelumnya Infinity Saga. Mm-mm. Multiverse saga ini kita bakal dibuka dengan Kang, Quantumania dan Mm-mm. lain-lain gitu, dan teori nyata soal multiverse ini juga ada hubungannya dengan teori Mm-mm. kuantum Ya. gitu. Nah, teori kuantum yang mau Kak Upi jelasin itu sempat di-mention di Ant-Man Quantumania. Oh iya ya. Itu silahkan dicek di menit di mana Scott Lang tuh masuk ke ini alatnya Kang, Mm-mm. terus ngobrol sama si Modok. Kamu di dalam kotak Schrödinger. Kamu Oh adalah iya, kucingnya itu gitu. Nah, kotak Schrödinger dan kucing. Jadi teori mm-mm. kucing Schrödinger. Ya, Di mana seorang ilmuwan bernama, sebentar kita baca dulu. si Schrödingernya ya. Schrödinger Tapi namanya. ada nama depan. Siapa Schrödinger sih? Erwin Ya. Schrödinger. Erwin Schrödinger. Erwin Schrödinger ini membuat percobaan, walaupun tanpa kucingnya ya. Mm-mm. Walaupun ini secara teori Jadi juga. apa sih bilangnya thought processing theory Iya, gitu. iya, thought processing. Cuman kayak apa jadinya di dalam kepala dia ngobrol sama ilmuwan-ilmuwan lain Iya, dan benar lain sekali. sebagainya gitu. Jadi ada kucing dimasukin ke dalam sebuah box Mm-mm. yang di dalamnya juga ada racun radioaktif. Mm-mm. Dimana saat box itu tertutup, Mm-mm. segala kemungkinan multiverse itu terjadi di situ. Mm-mm. Jadi kita cuman bisa menduga di dalam kotak itu ada 2 kemungkinan yang sedang terjadi, yaitu kucing itu mati atau kucing itu hidup. Mm-mm. Dan di saat kotak itu belum dibuka, 2 realita itu sedang berjalan. Mm-mm. Gitu. Mm-mm. Jadi realita di saat kita buka nih, gue nih buka, pas buka mati. Ada realita lainnya pas dibuka masih hidup. Iya, betul. Jadi disitulah Konsepnya ya. cabang multiverse terbuka Mm-mm. gitu. Mm-mm. Dari situlah konsep multiverse dimulai ya. Mm-mm. Itu bahkan dia pun menang Nobel Prize waktu itu. Untuk ini Fisika. Untuk teorinya dia ya. Iya benar, multiverse. Nah dari situlah semua konsep ini dimasukin ke dalam filmnya. Mm-mm. Yang benar-benar dipopulerkan sama MCU itu sendiri gitu Mm-mm. kan. Untuk kalangan kita ya. Mm-mm. Dan kayak Iya, berarti si Ant-Man Quantumania baik loh di-mention di filmnya. iya, karena memang kan harusnya di-address kan kalau Mm-mm. ini tuh ada teori sainsnya Mm-mm. Yes, sendiri betul, gitu. betul. Oke, di MCU itu udah apa aja sih jadinya? Multiverse Setelah of Madness, Loki, Multiverse of Madness, iya, terus Quantumania itu versi Kang. versi Kang, Iya, Kang terus variant. No Way Home tentunya. Ya, No Way Home juga dibahas sih multiverse. Tapi ini yang jadi menariknya si MCU ya. Kenapa tuh? Antara cara mereka memperkenalkan multiverse itu macam-macam. Ada yang pakai alat. Kalau pakai alat futuristik ya. Alat futuristik kan kayak si Kang, Ant-Man, TVA gitu, ada time pad dan lain sebagainya. Terus ada lagi versi lain itu magic. Yang pakai magic. Iya. Yaitu American Chavez, si Doctor Strange ya. sendiri gitu. Ya, jadi dan itu pun ada peristiwa canonnya yang dihubungkan ke Spider-Verse. Nah ini dia universe kedua atau franchise kedua yang mempopulerkan banget istilah multiverse, yaitu Spider-Man Into the Spider-Verse dan Across the Spider-Verse. Nah kalau di sini gimana nih Ray? Ini tuh jadi gini, kalau kita makin kompleks ya pembahasannya. Kalau MCU kan kita berfase-fase berfilm-film. Yang kita tahu saat ini adalah ya ada dunia paralel, orangnya bisa sama wajahnya beda sedikit fiturnya, atau bisa sama sekali beda wajah banget. Atau beda takdir gitu. Iya, atau beda takdir. Jadi contoh. Kayak misalnya yang jadi Captain America tuh Bucky. Ya, terus misalnya yang jadi Captain America, Captain Britain ya. Iya, Britain. Ya, ya, ininya kan pacarnya ya. Oh, terus, ini si apa? Peggy Carter. Ya, Peggy Carter. Terus kalau kalian teman-teman nih Sobat Langit Musik udah nonton seriesnya Loki, kan ada episode berapa tuh?
Dia ini apa Loki-nya wajahnya beda-beda. Ada yang jadi presiden, ada yang jadi buaya. Iya, ada yang wajahnya jadi beda-beda, ada yang sama Loki tapi klasik, kerjaannya berbeda, ada Hmm. Loki klasik dan lain ada Loki sebagainya. anak-anak Iya, juga. Terus kalau mulai jembatan ke No Way Home ya. Kalau No Way Home kan ya jelas Spider-Man-nya sama-sama Peter. Namanya sama, Peter Parker. tapi wajahnya beda. Mm-mm. Yang satu jaringnya bisa keluar dari tangannya. Tangannya gitu. Jadi benar-benar ini ya apa alternatifnya kelihatan ya. Maksudnya Peter Parker doang gitu. Walaupun Yes. ini cuma 3 varian Yes, kita ngeliatnya betul, ya. betul. Dan akhirnya di Spider-Verse Nah, diperlihatkan lah. Tapi yang menarik nih, konsep multiverse-nya di franchise Spider-Verse itu benar-benar berhasil dibedakan dibanding sama si ini MCU punya. MCU punya karena dia pakai portal. Iya, kalau Spider-Verse pakai portal futuristik lah ya. Mm-mm. Buka tutupnya oleh si Spider-Man 2099. Dan ini juga alatnya tumbukan gitu. kuantum itu loh. Iya, Dia tumbukan sempat kuantum. pakai itu kan Collider ilmuwan ya. juga kan. Iya, collider. Jadi dari situ juga lolos tuh. Bisa dilihat tuh apa pintunya dari situ tuh awal itu the spot Dan lain-lain. ini ya apa selain pintunya ya karakteristik yang terjadi dengan tokoh dan pengaruhnya ke cerita. Iya. Kingpin dan Wanda sama. Dimana Mau mencari keluarganya ya. iya, dimana Kingpin ingin menemukan anak dan istrinya ya yang sudah meninggal di Young Multiverse lain. Wanda lebih parah sih. Apa tuh? Wanda tuh anak dan suaminya itu imajinasinya dia. Oh ya. Karena dia nggak sempat punya anak, nggak sempat Di menikah yang dan ini lain-lain. ya, timeline yang ini. Iya, akhirnya dia mencari anak di mana universe di mana dia bisa punya anak gitu kan. Padahal di universe aslinya pun gimana cara dia punya anak padahal suaminya robot? Iya. tanda tanya besar ya. Tanda tanya besar gitu. Gitu. Jadi ya dari situ ya. Dan jika Wanda dan Kingpin berhasil, muncullah Miguel, gitu kan, Miguel O'Hara yang ada di Spider-Verse. Jadi itu juga konsekuensi di mana orang-orang memainkan timeline atau multiverse gitu. Dan ini apa terkait penceritaan di sebuah film ya. Kalau gue lebih suka di Spider-Verse karena walaupun dari segi jumlah film lebih sedikit, tapi dia lebih to the point. Langsung. Dia kasih tahu konsekuensi kalau beda dunia nih bisa apa efeknya. Kalau canon eventnya di dan ini juga tidak sesuai dengan canon eventnya seperti apa juga. Kayak misalkan contoh ada sampai ke detail-detail kayak gini. Kalau beda semesta, badannya bisa glitching. Iya. Harusnya emang ada efek samping kan? Iya, ada efek samping. Yang masalahnya kita nggak bisa lihat itu di MCU gitu. Dan pun kalau di Spider-Verse ya, di Into the Spider-Verse, Across the Spider-Verse, itu menariknya adalah setiap tokoh Spider-Man-nya beda-beda semua, tapi ada satu irisannya. Iya, yaitu takdir seorang Spider-Man. Takdir seorang Spider-Man, iya. Canon event seorang Spider-Man gitu ya. Jadi itu ditonton ya. Mumpung masih ada di bioskop itu bagus banget. Ya kalau misalnya dibilang 3 superhero terakhir bagus-bagus semua, yang paling bagus ya Spider-Verse menurut gua. Memang. Iya kan? Setuju. Oke, dan akhirnya kita masuk ke kalau tadi MCU itu Marvel, kalau Spider-Verse itu Sony, kita masuk ke studio selanjutnya yaitu DC melalui The Flash. Sebenarnya konsep multiverse The Flash ini pun sudah diangkat melalui serialnya ya. Bahkan jauh sebelum serial, komiknya pun udah iya, Flashpoint Paradox. Sebenarnya tapi yang maksudnya secara tahun kita nih sebagai penonton. Iya. Penonton yang nonton seri The Flash di channel TV apa? Cewek ya? CW. Itu udah terpapar sama teori-teori. Iya. Bahkan yang memasukkan teori multiverse ke pop culture ini adalah komik duluan memang. Jauh sebelum, bahkan tidak lama setelah teorinya muncul baru dimasukin multiverse ini masuk ke komik karena tujuannya untuk meriset cerita. Selalu kayak gitu di komik. Ya terutama Flashpoint Paradox gitu. Sebelum kalau Flashpoint Paradox kan sempat diadaptasi jadi animasi ya. Jadi sedikit trivia aja nih. Jadi tahun 2003
2003 atau 2007 ya. Iya nggak sih? Iya, sekitar Enggak, sorry 2013. 2013, oke. 2013 tuh studio DC ya. Selain dari yang film-film bioskop, ada yang studio animasi. Iya, DCAMU. itu ada DCAMU. Iya, DC Animated Movies Universe. Iya, dan itu baru tamat terakhir di 2020 dengan judul apa Justice League Dark Apocalypse War. Apocalypse War. Dan Ya. di endingnya pun Itu. Barry do your thing. Iya, Ngeriset universe-nya. Secara franchise diawali oleh Flashpoint Paradox, diakhiri oleh ya salah satu tokohnya Flashpoint juga. Barry melakukan Flashpoint gitu. Iya, itu. Jadi seperti itu ya. Dan filmnya baru aja tayang Rabu kemarin, jadi silakan ditonton. Kalau yang tadi gue ngomongin versi animasi, kalau yang KUP ngomongin yang versi bioskop. Benar-benar gitu. Dan konsep multiverse lebih sederhana lagi karena menggunakan spaghetti, di mana spaghetti kan lurus ya, dan banyak. Di mana ada spaghetti yang berparalel gitu, paralel gini kan. Kita makan spaghetti kan lurus, gitu. Banyak ya. Ada yang paralel, di mana ceritanya tetap sama. Ada yang bersilangan. Ada yang bertemu di situ. Nah, itulah multiverse kayak gitu, kayak chaos ya. Dan bakal chaos lagi kalau ada yang mempermainkan itu, akhirnya masuk saus. Saus bikin chaos. Yo. Betul. Kalau di gue tuh kayak ini kita nggak ngomongin film yang lagi tayang sekarang ya. Kita ngomongin terkait komik sama yang udah pernah terjadi di series. Di situ lebih cenderung ke ini. Sebuah tindakan kita sekarang nih, kalau ternyata ada sebuah persimpangan A atau B, ya itu akan udah membentuk sebuah multiverse. Iya, kayak misalnya. Jadi misalkan Sobat Langit Musik nih, pagi-pagi mau ke kantor bingung, saya mau pakai baju warna apa ya? Baju warna merah atau baju warna biru nih. Nah, sebenarnya itu udah bakal kejadian, ada multi semesta. Jadi ada versi Sobat Langit Musik pergi ke kantor pakai baju merah, tapi pelan-pelan tuh tercipta dunia Sobat Langit Musik pergi ke kantor pakai baju biru. Iya. Nanti bercabang lagi. Kayak kalau misalnya ngomongin canon event ini, canon event lu apa, Ray? Kalau gue nih ya, kalau gue ujian masuk perguruan tinggi negeri lupa ngisi kode soal. Kalau gue inget ngisi kode soal, gue nggak bakal masuk UI. Oh gitu. Gila kan? Pasti ada universe di mana gue inget ngisi kode soal itu. Iya. Sesimpel itu. Bener. Gitu. Nah, kalau gue apa ya? Banyak kayaknya gue. Banyak kan keputusan kita yang kayak what if kalau kita ngambil keputusan yang berbeda. Yes, betul. Itu tuh. Itu, dan iya, multiverse itu what if. Betul. Benar-benar what if. Jadi itulah ya. Itu tiga franchise terbesar yang ngebahas multiverse, dan satu lagi salah satu yang terbaik. Apa tuh? Yang juara Oscar. Iya. Everything Everywhere All at Once. Dan gimana ya, maksudnya di situ juga kita bisa ngeliat sebuah keparalelan, dimana di universe manapun lu akan tetap struggle dengan hal yang sama, mengalami hal yang sama. Kayak kalau misalnya ngambil metafor yang tadi, spaghettinya paralel, tapi ada belokan-belokan di mana dia tidak menikah dengan suaminya, ya kan? Ya berarti bukan suami dong. Iya, dengan suaminya di universe ini gitu. Saya bercanda doang ya. Dimana dia jadi batu gitu kan. Gitu, jadi tapi kemanapun lu pergi, lu nggak bisa ngelawan takdir lu kalau lu harus mentingin keluarga lu gitu. Kalau masalah-masalah keluarga lu tuh bakal tetap seperti ini gitu. Setuju. Gila ya. Multiverse, man. Iya, jadi sebenarnya kayak kalau multiverse tuh ke Schrödinger cat tadi ya. Iya. Jadi tuh kayak ada kotaknya, pasti ada kucingnya, pasti ada radioaktifnya. Tapi apa yang terjadi di dalamnya tuh gak ada yang tahu. Jadi ibarat kayak kalau ngomongin takdirnya ternyata sama, ya berarti kan kucing yang di dalam kotak itu kan gak berubah ras, gak berubah spesies dong gitu. Benar. Kan dikotakin aja gitu. Tapi tindakan si kucing ini yang bisa merubah kita anggap merubah semuanya gitu. Dan kalau misalnya universe nih, variannya berbeda secara ras, berarti sebenarnya flashpoint-nya gak di situ sebelumnya. Ya jauh ke belakangnya gitu ya. Iya, sebelumnya di mana itu ngerubah
rasnya dia. Mm-mm. Ini Little Mermaid tuh multiverse. Ya bisa, Iya kan? bisa banget, bisa. Varian itu. Mm-mm. Nah, One Piece Netflix nanti One Piece itu One Piece gabung Netflix. One Piece Netflix nanti pun itu jatuhnya varian kan, bisa dibilang. Makanya jadi kalau misalnya kecewa gitu, nggak seperti One Piece yang animenya, ya udah nonton yang One Piece animenya aja. Ini kan Iya. cuma varian, gitu loh. Betul. Bener gak sih? Setuju. Nah itu dia, itu tadi franchise besar yang mempopulerkan multiverse itu sendiri. Yang di segmen selanjutnya, segmen terakhir ya, kita bakal ngebahas film-film yang sebenarnya sudah mengangkat tentang mulai multiverse. mengangkat multi semesta ya, yang baru maupun lama, tapi walaupun tidak mempopulerkan itu, tapi tetap memakai ya, mengadaptasi konsepnya gitu. Oke, kita betul. Admin mau baca komen dulu? Min bisa baca komen dulu atau tidak usah? Ada komen. Ini teman-teman yang dengar harus kita apresiasi dengan baca komennya ya kan sih? Iya, betul. Nanti suatu hari nanti kita bisa, siapa tahu teman-teman yang komen ini setiap komen dan ada yang dapat tiket gitu. Ada yang dapat tiket nonton gratis gitu. Bisa kan? Bisa nggak sih, Rey? Bisa. Ada nggak? Oh. Nah, ini Putra. Oh, itu yang tadi Putra ya. Iya, ngomongin apa? Ngomongin apa kemarin? On Demand Day. Ini berarti Putra udah nonton. Iya. Nontonnya bareng kita jangan-jangan kemarin. Waduh. Karena kan yang dapat kesempatan gak banyak. Mungkin ya. Pers sama Gala Premier doang. Gala Premier mungkin berapa studio kemarin malam berarti? Gala Premier tuh kayaknya biasanya 2. Biasanya 2 studio atau lebih ya. Jadi wah, terima kasih ya Putra. Selamat Putra sudah menonton, dan kalau memang suka silakan di ini nih ya. Dipromosin kemana-mana gitu kan. Iya. Kita juga suka banget soalnya. Oke, kita lanjut ya. Cukup lah ya, kita lanjut ke series atau film yang mengangkat tema multiverse. Nah, kita mulai masuk dari yang kita ada list nih. Oh, ini dia. 2011. Lama ya? Udah 11 tahun. 12 tahun yang lalu. Yes, judulnya Another Earth. Sesuai judulnya ya. Dunia lain. Iya, jadi dimana dia nih seorang cewek, gue sudah sempat baca ya. Dia tuh sempat mengalami kecelakaan. Dimana itu sangat dia sesali gitu. Jadi untuk kabur dari penyesalan itu, dia ikut sebuah program di mana ada sebuah instansi ngirim orang untuk ke dunia lain, Another Earth itu. Dimana dia pengen ngeliat di sana variannya dia sendiri itu tidak mengalami, ingin memastikan variannya dia sendiri di sana tuh tidak mengalami trauma yang sama. Gitu. Bener gak sih? Iya bener, parallel universe. Jadi namanya Roda ya. Gitu. Ini Another Earth 2011 ya. Terus nah, ini cukup baru nih 2019. Happy Death Day to You. Happy Death Day to You. Iya. Lu nonton Happy Death Day-nya gak sih? Tentu tidak dong. kita tapi tidak pencinta horor ya, tapi gue baca tahu lah ya. Kalau Happy Death Day kan yang pertama ya. Itu dia mengulang-ulang time loop sampai mencari tahu siapa pembunuhnya. Iya, dia jadi ceritanya dia tuh mati di hari itu, tapi setelah mati dia hidup lagi di hari yang sama, bangun lagi pas bangun tidur. Kayak bangun tidur ya. Iya, bangun tidur lagi. Makanya Happy Death Day ya, bukan Happy Birthday gitu. Jadi Happy Death Day. Jadi dia ngulang-ulang di hari kematiannya. Sampai dia pengen cari tahu siapa yang bunuh dia gitu kan. Nah, terus sukses ada film keduanya. Film keduanya jadi lebih science fiction ya. Karena dia melibatkan soal multiverse di sana. Yes, betul. Nah, gitu. Jadi dia tuh ngomongin soal dunia paralel juga, di mana si pemeran utamanya itu tiba-tiba bangun di dunia realitas, di kehidupan lainnya dia gitu. Gitu. Jadi dia pengen cari tahu
eh, siapa yang ngebunuh orang-orang di circle-nya dia gitu di situ. Gitu. Dan film selanjutnya ini, Nah, ini wah salah ini lebih satu jauh lagi ya. kesukaan Bahkan. gue nih. Animasi ya. Animasi ini stop motion. Ya, judulnya Coraline tahun 2009. Iya. Jadi ada seorang gadis bernama Coraline ya, yang dia tuh cekcok sama keluarganya lah. Gak akur lah. Nggak Ada lah masa kita di mana kita tidak akur dengan orang tua. Suatu ketika tuh dia ketemu ini portal ke dunia lain. Dan ternyata di sana ya dia bertemu dengan keluarganya dia yang versi 180 derajatnya. Jadi emaknya nyebelin, di sini asik. Bapaknya gak bersemangat, di sini jadi bersemangat. Terus teman-teman dan lain sebagainya. Dengan plot twist tuh matanya mereka tuh kancing baju ya. Iya kancing baju. Jadi dan apa ya? Kita ngomongin sampai sebatas multiverse-nya lah ya. Jadi kalau yang si Coraline ini di dunia realistis ya realistik. Realistik. Kalau di dunia lain ya itu kayak apa ya? Pemurung. Terbumbui imajinasi gitu. Oh, dia tuh ngebayang-bayangin gimana ya hidup gua yang bahagia dan lain-lain gitu. Jadi kayak ya lebih apa ya? Ya kan medium berceritanya animasi ya. Iya. Jadi bisa ada atraksi loncat sana loncat sini, sirkus dan lain sebagainya gitu-gitu. Membayangkan hidupnya dia yang bahagia lagi. Makanya atau gimana tuh? Disisipin rasa bahagia oleh si sosok jahatnya sih di dunia lain gitu. Dan ternyata di situ tuh ada twist gitu. Jadi kayak apa sih? Gimana sih twistnya? Jadi tuh nih ya udah lama lah ya. Jadi gua ini. Jadi tuh si penjahatnya ya yang menyamar jadi ibunya tuh selalu mengajak anak-anak kecil untuk tinggal di dunia itu untuk dimakan gitu jiwanya. Gitu. Jadi cara makannya si anak manusia ini nih matanya harus ditempel kancing baju terus dijahit gitu. Itu men. Jadi ya kita cuma bisa mengharapkan dunia alternatif kita diri kita di dunia alternatif itu hidup bahagia aja ya. Jadi gak usah mengharapkan kita bisa menggantikan mereka gitu atau apa, karena konsekuensinya tetap akan berbeda gitu. Betul. Gitu. Dan ini sebenarnya salah satu franchise yang gede, tapi tidak sesukses franchise besar lainnya. Jadi apa ya? Tapi niche juga ya untuk fans ya. Dulu ada series, terus mau di remake sebagai film. Ini kita ngomong apa ya namanya? Bukan soap opera, apa namanya? Space opera. Iya, space opera. Itu adalah Star Trek. Ya, betul. Ini franchise Star Trek trilogi oleh J.J. Abrams ya. Iya, J.J. Abrams. Jadi yang ini terkenal dengan ini ya lampu-lampu lens flare. Kalau kalian sobat lagi musik pernah ngedit gambar pakai Photoshop kan ada tuh efek lens flare kan. Nah kalau filmnya J.J. Abrams tuh terkenal dengan banyaknya efek lens flare gitu. Jadi begitu tiap lihat lampu. Dan ini tuh jatuhnya dia untuk menghidupkan kembali franchise-nya. Dia menggunakan konsep multiverse. Jadi dia menghidupkan sekaligus merespek yang sudah terjadi. Iya, jadi dia tetap bisa canon gitu. Si canon ini dianggap adalah alternate universe dari franchise yang dijadiin trilogi film sejak tahun 2009. Bahkan ada satu karakter ketemu dirinya dia yang tua dan dirinya dia yang tua dan muda itu saling bertemu gitu. Itu Captain Spock ya. Ada multiverse-nya, ada time travel-nya juga gitu. Seru sih. Masa kalian nggak nonton? Ada Benedict Cumberbatch loh yang jadi Dr. Strange sekarang. Ayo banyak banget. Zoe Saldana. Terus Chris Pine bener kan. Banyak banget aktor-aktor besar di situ. Film ketiganya Beyond ya. Itu Joe Taslim. Iya, Joe Taslim. Dan penjahatnya ini penjahat utamanya Idris Elba ya kalau nggak salah. Sayangnya itu, ini sebagai space opera ya. Kan dia saingannya Star Wars. Star Wars yang sukses aja di dunia gitu secara global, yang kan Star Trek kan kita bisa dia yang kalah lah dari Star Wars secara global. Star Wars yang menang aja di Indonesia kurang wars gitu, kurang laku. Karena franchise yang sudah lama yang mungkin yang di masa lalu pun populernya untuk kalangan tertentu, yang bisa nonton film atau yang nerd atau yang apa. Dan pas sudah
orang-orang tertentu itu sudah dewasa ya udah tua-tua aja gitu. Dan tidak sebanyak itu ternyata fansnya, yang tersisa-sisa anak-anak muda yang mencoba menghidupkan kembali, tapi kan rasanya kayak generasi baru tuh, gue capek harus nonton yang lama-lama dulu gitu. Itu sih mungkin ya problemnya. Tapi Star Trek tetap ya, itu selalu jadi perdebatan kalau di Amerika apalagi kan. Itu kan sangat populer di sana ya. Dia tuh sampai ada meme yang nunjukin kalau oke, silakan kamu menentukan jalan hidupmu gitu kan. Itu bapak ngomong ke anak ya, jalan hidupnya adalah Star Trek atau Star Wars gitu. Manapun yang lo pilih, gue nggak mau ngejudge gitu kan. Seperti kayak gitu loh. Yes. Nah itu ya Star Trek. Dan ini ada judulnya Coherence 2013 ya. Oh, jadi ini tuh sci-fi-nya berasa banget karena apa ya? Dia tuh lagi reuni, tiba-tiba ada komet jatuh. Yang membelah realita gitu. Waduh. Gitu. Dari situ tuh. Komet jatuh terus Kimi no Na wa gitu ya. Namanya wa. Pada Korose kayu. Jadi gitu. Jadi pas kometnya lewat itu jadi protagonisnya sendiri apa ya, jadi saling bunuh gitu lah, entah gimana ceritanya ya. Pokoknya ada realita yang terpecah gara-gara komet itu. Jadi judul Coherence, itu film tahun 2013. Nah ini juga nih Mr. Nobody 2009, sudah lama juga. Jadi ini nih Jared Leto, dan ini bener-bener film apa ya, kalau bisa dibilang art house banget. Karena sutradara itu gue lupa namanya siapa deh. Ini sutradara yang terinspirasi banyak dari ini loh, dari Paprika dan apa? Gak ingat gue namanya. Anime tuh apa? Paprika dan apa yang diikutin sama Black Swan? Perfect Blue, astaga. Nah ini pun ada scene yang bener-bener kayak copy paste. Iya, copy paste Perfect sampai Blue. Ditegur ya. Iya, dan di mana ini tuh kalau dibilang Mr. Nobody ini diperankan oleh Jared Leto, dia tuh umurnya udah ratusan tahun, dan kita nontonnya juga bakal bingung. Cuman di situ diceritakan dia tuh punya 3 pilihan perempuan, di mana perempuan pertama itu dia kalau misalnya dia milih perempuan pertama, hidupnya dia bakal miskin. Pilih. Jadi canon apa? Iya. Eventnya itu berdasarkan dia mau hidup sama siapa. Iya. Pilih perempuan kedua dia itu bakal depresi, dan pilih perempuan ketiga itu cewek yang enggak dia benar-benar cinta gitu. Jadi di film ini tuh dia tuh ngejalanin 3-tiganya. Gitu. Jadi itu emang pusing. Itu ini ya. Kalau mungkin konsepnya relate sama yang biasa diomongin sama anak-anak tongkrongan, teman-teman sobat Langit Musik, termasuk saya, yang kalau di sosial media di tweet aja pasti dirujak rame-rame. Harta, tahta, wanita. Nah, relate ke situ ya. Tadi kalau pertama miskin, harta. Terus yang kedua depresi. Gak tahu ya. Depresi sehat mungkin, lah ya, mungkin gak dapat kerjaan dan lain sebagainya. Tahta. Yang ketiga tuh itu tidak cinta, ya wanita. Tidak cinta. Jadi itu, ini 3 perempuan ini dia tuh hidup di itu, dan sampai akhir tuh gak ketahuan dia tuh milih yang mana, karena sampai akhir dia belum bisa menentukan. Walaupun dia udah bisa ngelihat gitu masa depannya yang mana gitu. Mr. Nobody ya. Terus ini juga Sliding Doors, bahkan ini film tahun 98. Iya, betul. Dan gue belum baca ya. Banyak. Sebenarnya ada lagi yang gue inget ya. Source Code. Iya, Source Code. Jack Gyllenhaal ya. 2011. Ini sebenarnya jadi ini gini. Source Code itu premisnya si Jack Gyllenhaal ini adalah veteran perang yang badannya tuh celaka dia. Ingin menyelamatkan ininya kan? Badannya celaka, dia dijadikan sebuah kelinci percobaan. Oh iya, untuk sebuah mitigasi mesin, sebuah bencana. Jadi yang dipakai itu memorinya dia. Iya, jadi pokoknya teknologi itu, dia nih orang yang sekarat, memorinya
diproyeksikan ke memori orang lain, mesin itu ya. lewat mesin gitu ya, walaupun nggak jelas penjelasannya, tapi kayak intinya kalau dia bisa balik ke masa lalu, dia bisa cari nggak nih siapa pelaku atau pemasang bom di kereta dan lain sebagainya untuk bisa menghentikan ininya. Iya. Menghentikan serangan si bom lanjutan teror itu. Iya. Nah, tapi ini tuh lebih ke time loop ya sebenarnya. Nah, tapi di menjelang ending si Jack Gyllenhaal-nya tuh berteori, emang mungkin gak sih ada sebuah multi semesta dari source code ini dan lain sebagainya gitu. Terus kayak ngobrol dan lain sebagainya. Ada kayak sekitar 20 menit terakhirnya tuh terjadilah multi semestanya. Iya, jadi gitu. Dia tuh sebenarnya heavy di time loop. Dimana dia tuh pengen nyelamatin soal bom itu, meledak, gagal, ulang lagi, meledak lagi, gagal, ulang lagi. Pokoknya prosesnya berulang sampai akhirnya di akhir tuh dia tuh kayak ini yang orang-orang yang gak selamat tadi yang kena bom yang apa kan karena proses ke bomnya juga beda-beda ya dan lain-lain. Itu ceritanya berlanjut gak sih gitu? Dia tuh memikirkan kayak gitu dan ternyata dia coba lah. Ada. Dia gitu. Coba dan berhasil kebentuk jadi semesta baru gitu. Walaupun ini agak creepy ya. Iya. Dia lihat ke cermin wajahnya beda orang lain. Iya, itu tuh yang kayak teorinya ini varian ya. Bener. Wajahnya beda gitu, tapi jati dirinya sama. Bener banget. Jadi itu ya source code dan ini salah satu yang legendaris juga. Dan ini Asia. Dari setahu gue Hollywood, tapi aktornya Asia. Iya. Jadi dari tahun 2001. Judulnya The One. Diperankan oleh Jet Li. Iya, Jet Li ya. Ini tuh katanya versi klasik dari Everything Everywhere All at Once. Iya. Jadi diceritakan Jet Li-nya ini pengen punya kekuatan absolut gitu dengan mengalahkan varian-variannya dia di universe lain gitu. Jadi dalam multiverse itu cuman ada dia satu-satunya gitu. Dia harus ngebunuh varian-varian di universe lainnya gitu. Makanya judulnya The One. Tapi ternyata yang makin kuat malah salah satu varian Jet Li lainnya yang dia orang baik. Terus dan lain-lain. Ini kan jahat ya dia karena pengen ngebunuh dan pengen punya kekuatan. Jadi malah kekuatannya tuh didapetin sama versi Jet Li yang baik itu gitu. Yang baik mengalahkan yang jahat banget ya. Iya. Asia sekali. Sangat Asia. Maksudnya moral film Asia banget. Moral value-nya film-film Asia benar. Dan ini juga ya 2010. Tadi sempat di-mention di awal. Justice League Crisis on Two Earths. Ini kartun. Film animasi ya. Kartun jadi animasi. Selalu apa ya, dan DC memang mereka yang mempopulerkan dari awal lah, mengangkat tema multiverse ini bisa dibilang mereka dari komiknya sendiri gitu. Nah, Crisis on Two Earths ini jadi dua dunia di mana versi gua di dunia ini versi gua dan versi gua di dunia B itu ketemu dan ingin kayaknya ini deh, dia incursion bukan sih, mencegah incursion? Bukan sih, jadi kayak apa ya, yang gue inget ya, di ujungnya tuh plot twist si Batman-nya varian Old Man, dia tuh pengen ngeledakin Earth Prime atau Earth 1 cikal bakal multi semesta. Jadi kalau ini meledak, semua multi semesta tuh ke reset, hilang gitu. Gitu ya. Jadi ini tuh emang apa ya, bertemunya versi Justice League ya. Iya, dari dunia gitu, dan mereka bertarung. Dan lucunya kayak nama-nama lawannya tuh nggak sama persis atau mirip, kayak bener-bener beda. Superman jadi Ultraman. Iya, Superman jadi Ultraman. Ultraman ya, Ultraman versi jahat. Batman jadi Old Man. Old Man. The Flash juga Quick kalau nggak salah gitu. Nah itu ya dari lu main bahas satu lagi nggak, Re? Yang apa? Dari Jepang. Iya. Ya. Ini bentar aja lah ya, karena kayaknya udah mau 1 jam juga kan ya. Iya. Jadi kalau di Jepang tuh Ultraman juga sebenarnya udah multiverse ya. Iya, udah mulai multi semesta lah sejak franchise 2010 2012. Gitu. Jadi kalau di Ultraman tuh saat ini dia bisa
ada Ultraman yang bisa pindah semesta. Gitu. Decade bukan sih? Apa? Apa sih? Bukan Decade apa? Jauh sebelum bukan. Jadi bilangnya gimana ya? Yang ungu itu apa namanya? 3 dan Trigger. Ya. Bukan yang numpang lewat. Yang numpang lewat. Itu mah Kamen Rider tuh. Oh, astagfirullahaladzim. Beda. Iya, beda. Kita Ultraman dulu ya. Kalau Ultraman tuh multiverse-nya dia bisa pindah dimensi. Di dimensi itu ada bumi juga gitu. Nah, tapi menariknya kalau di sana tuh kayak negaranya sama, orang-orangnya yang beda. Oh. Jadi misalkan Jepang nih sama-sama Jepang nih, tapi satuan pertahanan untuk melawan alien Ultraman. atau monsternya tuh beda gitu. Makanya kalau misalkan ada sempat bercandaan, kasihan ya Jepang kedatangan alien sama monster melulu gitu. Iya, Rusak melulu gitu. Nah, dengan dibikinnya multiverse, ini Jepang mana nih yang dirusak ini gitu. Jadi nggak Jepang itu melulu yang kedatangan monster sama alien gitu. Kalau nggak boncos lah ya ininya, biaya perbaikan dan lain sebagainya gitu. Nah, makin kesini franchise-nya tuh mulai ngedalemin. Jadi dikenalinnya tuh tahun 2012, tapi kayaknya mulai digarap serius tuh mulai 2021. Itu di seri Ultraman Trigger. Nah, Ultraman Trigger tuh baru kayak ngenalin, oh ini ada multi semesta loh, oh ini variannya dari sini loh gitu. Lu punya teori gak sih kenapa tema multiverse ini mulai populer sekarang dan diadaptasi sama franchise besar? Kalau dari kacamata gue ya. Mana kacamata lu? Kalau dari kacamata gue nih, berkaca dari beberapa yang gue tonton, salah satu Ultraman adalah gini. Kalau lu bikin sebuah canon event di sebuah negara lah gitu, atau di sebuah timeline udah terlalu padat, lu butuh alternatif untuk bikin ini alternate dimension, canonnya sih segini nih gitu. Iya. Jadi ibaratnya kalau Jepang udah kedatangan puluhan Ultraman, kayaknya mesti bikin versi Jepang yang lain yang baru kedatangan 1, 2, 3 gitu. Iya, itu salah satu cara buat mengekspansi cerita. Dan secara gampang. Iya, secara gampang tuh jadi kayak ya kan ini Jepang yang berbeda. Iya, gitu. nggak perlu. Jadi tuh kalau misalnya gue lihat kayak Marvel, DC dan lain-lain, dia tuh tidak perlu mikirin cerita gimana caranya menemukan cerita baru gitu dan pakai bridging gitu kan. Itu kan bridging itu yang susah tuh, gimana sih cara ngehubungin cerita lama ke cerita baru itu. Istilahnya itu. Iya, cerita lama ke cerita baru tuh biar smooth tuh gimana ya caranya. Akhirnya alasannya multiverse aja. Mau kayak, jumpy gimana juga kan. Ya kan multiverse gitu kan, loh. Ini dunianya yang beda gitu. Nanti kayak misalkan kalau mau bikin event besar baru ini kita collab nih gitu. Dibikinin cerita ketemu di mana gitu. Iya, sebenarnya itu easy way out ya, cara keluar yang paling gampang, tapi itu kalau menurut pengamatan gue awalnya emang kayak gitu ya sebenarnya. Karena terkadang memang kayak anjir ini cuma alasan doang multiverse gitu kan, kayak DC sebelumnya kan emang kayak gitu kan, biar gampang aja, banyak cerita yang gak canon, banyak cerita yang plot hole ya ini kenceng, tapi ya udah anggap aja multiverse gitu. Jadi gampang, tapi gimana caranya, kenapa ini mulai populer dan makin menarik, karena mulai banyak cerita-cerita multiverse yang dibuat sebagus itu. Kan kalau tadi kan cara malas ya buat easy way out, tapi ada pihak-pihak kayak misalnya Spider-Verse atau Everything Everywhere All at Once membuat cerita multiverse tuh tetap grounded dan tidak terkesan sebagai easy way out lagi. Yes. Benar. Menjadikan sebuah story jadinya, bukan plot device yang kan, kalau plot device multiverse udah gampang gitu kan. Iya. Untuk belokin plot doang gitu. Tapi ini multiverse itu sendiri dijadikan ceritanya gitu. Ini juga ya kayak target market juga sih, maksudnya kalau tadi gue bahas Ultraman kan semua umur. Iya. Ada anak-anaknya. Masa mau seribet yang terjadi untuk tontonan remaja ke atas sih gitu. Gitu ya. Jadi itulah dia multiverse itu sendiri. Dan kita pun sempat diskusi kalau ini multiverse lama-lama bisa jadi subgenre yang besar. Karena kan dulu kan kayak misalnya horor sebuah genre, terus ada horor thriller, ada suspense, ada apa gitu kan, action juga gitu kan. Makin banyak. Nah, ini masuk ke sci-fi ya. Yes. Sci-fi multiverse. Nanti horor juga bisa multiverse loh sebenarnya. Bisa ya? Bisa jadi. Siapa tahu James Wan bikin Insidious ada multiverse-nya. Gak tahu juga kan. Oke, itu dia ya tadi. Kita udah sejam
nih Lebih. ngobrol-ngobrol soal multiverse di dunia tontonan ya. So kita tutup aja. Kita cukupkan aja sampai sekarang. Jangan lupa buat follow Habis Nonton Film di Twitter, Instagram, dan TikTok. Terus jangan lupa juga follow sosmed-sosmed dari Langit Musik dan Maxstream. Jangan lupa juga ajak teman-temannya buat install aplikasi Langit Musik biar bisa dengerin podcast-podcast seru dari Langit Musik. Kayak Habis Nonton Film dan podcast-podcast lainnya, ya nggak sih? Dan serunya di sini adalah bisa interaksi. Kalau lagi live, komen, kita bacain komen deh. Iya. Gak cuma bacaan komen, nanti juga bakal ada giveaway ke depannya. So, ajak teman-temannya buat install aplikasi Langit Musik. Oke, gua Upi dan Ray. Gua Ray. Ya. Iya, dari Habis Nonton Film mohon pamit, sampai ketemu di episode selanjutnya. Episode podcast lainnya. Bye bye.